Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ketemu kembali dengan channel kami dulur-dulur. Pada hari ini kita bahas lur. Pada hari ini hari Sabtu lur, tanggal 9 Agustus 2025 menjelang Agustusan ya. Kita bahas mengenai penyakit yang sangat meresahkan bagi petani sawit, yaitu penyakit busuk tajuk atau busuk pucuk. Nah ini lur ya. Ini nongol satu jengkal. Padahal minggu yang lalu sudah saya potong rata. Minggu ini nongol lagi satu jengkal busuk lagi lur. Nah busuk kan, semuanya busuk tuh. Daunnya muda busuk. Nah ini udah tak potong lur, tinggal angkat aja ya, tinggal angkat nih, udah tak angkat ya, udah tak potong, tinggal angkat ya. Nah kita taruh di sini ya. Nah taruh tanah. Sebetulnya sih memang harus dibakar. Nah karena kita penasaran lur, tiap minggu kok busuk, tiap minggu busuk, tiap minggu busuk, sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Padahal setiap habis motong kan kami semprot ya. Kami pakai Nordok lur. Nordok dengan dosis 2 sendok per 1 cap 16 liter. Nah, 1 sendoknya itu rata seperti orang makan ya. Kalau munjung kayak Gunung Uhud itu udah masuk 2 sendok itu namanya. Nah, kalau 2 sendok terus munjung-munjung itu namanya 4 sendok. Daunnya kebakar. Ini contohnya ya. Ini pada kebakar kan. Nanti pada kering-kering loh. Jadi harus 2 sendok tapi 2 sendoknya orang makan. Nah kalau pakai kuper sulfat, pakai kuproksat itu maksimal ya itu 3 tutupnya aja udah cukup. Kalau dikasih 4 tutup kebakar juga. Nah karena dipotong, disemprot, potong semprot selama 3 minggu, 3 bulan masih busuk terus, kita kan penasaran ya. Jadi ada yang nggak beres, berarti kira-kira nih penyakit ini sudah ada yang masuk ke dalam struktur ini, di dalam jaringan pohon ini ya. Tapi kan tidak terjangkau, tidak bisa dipotong kan karena kebungkus sama pelepah-pelepah yang sudah tua-tua ini. Oh ini udah durinya udah banyak, jadi kita kena duri nanti kalau kita paksakan. Memang nggak bisa dibongkar. Nah supaya bisa dibongkar, ya satu-satunya kita potong lur. Nah kita potong ya. Nah, kita potong ya, lur. Nah, pakai parang kan. Nah, kan. Nah, sudah potong ya. Kita angkat ya. Nah, kita angkat. Nah, tuh. Ini bekas potongannya. Nah, ini parangnya nih ya. Ini bekas potongannya. Nah, kita angkat. Nah, kita taruh bawah. Udah ya. Itu ya, udah tergeletak. Nah, kita mau tahu. Jadi yang gampang aja kita udah bongkar yang satunya lagi tadi ya. Jadi yang itu biarlah. Kita udah bongkar yang temennya. Nah ini di dalamnya ini kita bongkar nih. Nah gini ya. Ini pelepahnya nih. Nah kita bongkar. Ternyata di dalamnya ini begini nih. Sesuai busuk terus ya. Sesuai busuk terus. Jadi masalahnya ternyata jamurnya ini sudah masuk ke sini loh. Udah masuk ke sini. Ini kan yang kita potong tadi. Jadi jelasnya gini nih. Ini tadinya kan di sini nih ya, tadinya ya di pucuknya kan. Nah, karena pucuknya udah tak potong, ini kan nggak kejangkau, ketutup pelepah kan. Nah, di dalam ini ternyata ada bakteri dan jamur, bekasnya kuning-kuning nih. Nah, sudah nggak cerah lagi kan. Jadi pucat-pucat gitu warnanya. Nah, pucat-pucat kan. Berarti ini ada bakteri, ada jamurnya, ada penyakitnya yang 1 minggu nanti akan nongol. Jadi hari ini kita coba, kita tebas itu. Nah, pangkalnya kita tebas, kira-kira dari tebasan ujung itu 2 jengkal atau 50 cm ya. Nah, ini bekas potongannya ya. Diharapkan di sini nanti sudah enggak sudah enggak ada premen lagi karena kita tebas sampai kira-kira batas batang yang normal. Sudah enggak ada penyakitnya lagi. Ya mudah-mudahan kita tunggu kira-kira 1 minggu. Kalau sudah numbuh nanti kita laporkan. Kalau misalnya harus 1 bulan ya sudah nggak apa, nanti 1 bulan kita bikin video. Padahal lor ini termasuk bibit unggul ya. Nah kami ceritakan bahwa ini bibit unggul hebat. Nah ini sudah bunga dompet-dompetnya udah mulai keluar. Nah itu malah udah mulai nyeprol ya. Ini PPKS 239 lor. Bibit istimewa karena anaknya ngambil buahnya lebat. Tapi ada kelemahannya yaitu
waktu kita awal-awal penanaman sebelum berbuah. Bahkan saya udah umur 3 tahun masih ada yang kena sebagian. Memang bandel penyakit ini. Nah, bagi dulur-dulur yang mau aman, yang banyak gawean, misalnya PNS, pedagang, terus misalnya pegawai bank, jadi nggak bisa ngerawat. Ini sebetulnya punya pegawai bank lor, punya pegawai bank BRI, unit SP1 sumber hidup, karena nyerah udah nggak tahan ngerawat busuk-busuk, akhirnya ya sudah kita ganti aja, karena memang nggak mudah. 3 bulan tuh waktu yang lama. Setiap 1 minggu saya potong, saya semprot pakai Nordok. Seminggu lagi numbuh 1 jengkal, busuk lagi, tak sunat lagi, habis tak sunat tak Nordok lagi, seminggu lagi busuk pucuk lagi. Saya sampai capek, udah 3 bulan nggak kelar-kelar, akhirnya yang parah-parah nih tak potongin lah biar kapok. Nah, mudah-mudahan dengan percobaan kami, jadi mudah-mudahan nanti numbuh normal. Nah, mengenai perkembangannya kayak apa, insya Allah nanti tak bikin video supaya nanti bisa teman-teman bisa untuk acuan atau bisa ditiru. Nah, perlu kami laporkan bahwa busuk pucuk ini menyerang hampir semua varietas lor. Jadi jangan kaget. Jadi yang saya tanam, yang bibit mahal $2 dari PNG itu, Version Select, kena juga. Terus TS kena juga, SG5 kena juga, Seu Supreme malah doyan, Damimas kena juga. Terus ada Simalungun kena juga, ada TN1 kena, ada macam-macam sampai lupa, hampir semuanya kena. Yang tahan cuma 2 lor. Ini menurut pengalaman, bahkan nanti bisa dicek sama channel-channel yang lain ya. Yang tahan tuh cuma 2. Yang paling tahan nomor 1 tuh Lonsum BL1, nggak ada lagi. Tumbuh seragam karena nggak ada yang kena penyakit. Seragam bener, anti busuk pucuk tuh lor. Seragam, nggak ada yang kuntet, nggak ada apa, langsung rata tumbuhnya, enak, seneng lihatnya. Terus Lonsum ini, bibit Lonsum itu masa treknya singkat. Yang lain masih trek, yang punya site masih puasa, yang punya Lonsum ini ya nggak puasa, wong treknya cuma sebentar. Buah yang paling pucuk tuh habis dia langsung kembang lagi, nyusul. Cuman paling singkat yang saya tahu Lonsum itu. Tapi Lonsum ini jangan kaget yang nanam Lonsum, bahwa sepintas dilihat tuh buahnya kecil sepintas. Masalahnya dia tuh tipe buahnya tuh lempeng ke atas, ketutup sama bonggol pelepah. Jadi kalau yang lain kan SC kayak Seu Supreme, Damimas, terus ada PPKS 29, 239 itu kan langsung nyamping, nggak ketutup, langsung nyamping gitu. Kalau langsung lempeng ke atas, nggak nyamping, ketutup sama bonggol pelepah, jadi kelihatan kecil. Kalau diturunkan sama. Nah itu jangan kaget nanti dikira buah Lonsum itu kecil, besar, sama. Bahkan kemarin umur 4 tahun itu sudah ada yang janjangannya 14 kilo lor. Sama kayak Damimas 14 kilo juga. Jadi jangan kaget, karena memang tipenya begitu karakternya. Jadi buah itu langsung lempeng ke atas, ketutup sama bonggol pelepah. Sedangkan yang lain nyamping, yang nyamping kan kelihatan mulus-mulus, kelihatan besar kan kalau nggak ada ketutup. Nah itulah Lonsum. Jadi cara potongnya nanti supaya nggak salah motong ya lor. Ini tak setting ulang supaya nanti nggak salah potong. Kalau salah potong, dipotong semua kan nanti pohon itu stres, nggak nyurung-nyurung nanti. Jadi karena kalau daunnya habis sama sekali, gundul, ya stres itu, tinggal bonggol-bonggolnya. Jadi nggak bisa fotosintesis, nggak bisa kerja. Jadi motongnya, ini tak ulang ya. Ini yang bekas potongannya ya. Nah itu loh. Nah itu cukup dah, nggak usah terlalu over ya. Nah ini bekas tunggulnya yang kita potong ya. Nah ini baru segini aja, jadi nggak usah sampai habis sama sekali, karena ini supaya pertumbuhannya nggak terganggu. Nah ini kita buangin yang bekas-bekas supaya nggak busuk ya, nggak memancing tumbuhnya bakteri. Jadi kita bersihkan aja bekas serpih-serpihan, nah supaya nggak tumbuh, nggak membusuk.
lor. Jadi daunnya yang tua itu kita sisakan supaya pohon ini bisa bekerja fotosintesis seperti biasa. Nanti untuk mendukung pertumbuhan yang kita potong. Nah, jadi kan masih ada sisa ya. Nah, kalau kita protol semua ya nanti kasihan ke modot-modot. Nanti terganggu ya. Ya nanti insya Allah lor, sebulan lagi kita laporkan. Jadi perkembangannya bagaimana, sukses apa enggak nanti ya kita belum tahu karena kita nih karena saking capeknya ya mengatasi 3 bulan berturut-turut masih begitu terus ya sudah kita potong. Nah mudah-mudahan lor yang kita sampaikan bermanfaat dan ada gunanya dan bisa menginspirasi sebagai dulur-dulur yang petani sawit. Mudah-mudahan yang kami sampaikan berguna untuk dulur-dulur. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam bahasan yang lain, tentunya masih di sekitar budidaya kelapa sawit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.